merasa cukup dengan apa yang ada. Tenang kita. Orang lain punya rumah baru, kita tenang, nggak panas dingin, ya kan? Orang punya motor baru, kita tenang. Kenapa? Nggak panas dingin. Hak Allah udah kita tunaikan, hak orang lain kita udah tunaikan. Persiapan di masa depan untuk keluarga juga udah kita siapin. Tinggal bagaimana kita berdamai dengan kenyataan atas sisa harta yang telah kita miliki tadi, untuk terus berqanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya manggilnya apa nih? Ustadz apa Bapak? Siap. Terima kasih Pak Helmi. Biar lebih semangat sebelum masuk ke Pak Ustadz Nurofik, kita sama-sama ini, kalau saya bilang dunia sejahtera, Bapak Ibu bisa bilang akhirat bahagia. Boleh ya? Yuk, 1, 2, 3. Dunia sejahtera, Akhirat bahagia. sekali lagi biar lebih semangat. Dunia sejahtera, akhirat bahagia. Lanjut Ustadz Nurofik Jalhuri, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lebih disclaimer lagi nih. Ini saya jauh banget nih. Jadi Ustadz Helmi aja Ustadz dia nggak mau dipanggil Ustadz, apalagi saya ya. Jadi saya bukan Ustadz, ibu bapak ya. Jadi jangan sampai nanti salah ya, karena saya bukan Ustadz ya. Saya adalah trainer di Prudential Syariah Indonesia. Jadi saya di sini insya Allah akan berbagi tentang apa yang saya ketahui, yaitu tentang asuransi syariah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan sekolah Al Azhar dari TK sampai SMA ya. Kemudian Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu jamiah, orang tua wali murid berarti ya, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bersilaturahim dalam rangka sama-sama kita menuntut ilmu ya, untuk menambah wawasan kita, dan semoga ini menjadi sesuatu yang diberkahi oleh Allah, dianggap sebagai amal ibadah, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang luar biasa, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh guru saya, guru kita ya, Ustadz Helmi, bagaimana tentang manajemen harta secara syariah. Tentunya ketika kita sudah mendapatkan harta, yang pertama jangan lupa apa? Saya coba simpulkan dulu nih. Yang pertama, kalau kita sudah dapat harta, untuk memanage harta tersebut, yang pertama yang jangan kita lupakan apa Bapak Ibu? Tadi hak Allah ya, zakat, infak, sedekah, itu jangan lupa. Kemudian yang kedua, hak orang lain. Jangan sampai kita nggak bayar hutang, itu jangan sampai. Ancamannya luar biasa tadi ya, panjang lebar sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, hak Allah, hak orang lain jangan dilupakan. Yang ketiga, ditabung. Jadi persiapkan untuk masa yang akan datang. Jadi persiapan dulu ya, jangan sampai harta yang kita sudah dapatkan dihabiskan saat itu juga. Nah kemudian yang keempatnya baru untuk hak kita sendiri ya, terutama pastinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup kita. Nah cuman gini, kadang-kadang kita agak bias antara kebutuhan sama keinginan. Betul atau betul sekali? Kadang-kadang kita punya keinginan ya, tapi merasa bahwa seakan-akan itu kebutuhan, padahal kebutuhannya itu nggak sampai segitunya sebenarnya. Pada akhirnya apa? Dibalik, yang manajemennya tadi dibalik. Jadi yang buat kita dulu ya, yang penting kita dulu terpenuhi ya. Yang paling ini biasanya yang paling menggebu-gebu itu kalau kita punya keinginan ya. Padahal keinginan itu kan
Kalaupun tidak tercapai juga nggak apa-apa ya. Beda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kita harus penuhi. Kalau nggak terpenuhi maka akan masalah tuh. Tapi kalau keinginan kan sebenarnya nggak perlu dipenuhi pun belum tentu akan bermasalah. Ya kebutuhan pun itu pastinya ada tingkatannya, yang primer, sekunder maupun yang tersier dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Poin yang ketiga yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Helmi, bahwa ketika kita sudah memiliki harta, pastinya hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana untuk persiapan masa yang akan datang. Wah, tadi juga dijelaskan juga disebutkan juga ya tentang ayatnya ya. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga dalam keadaan yang lemah ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan katanya ya. Jangan sampai anak-anak kita itu lemah, jangan sampai anak-anak kita itu jadinya akhirnya menjadi beban orang lain kan gitu ya. Nah, itu artinya apa nih Bapak Ibu kira-kira? Berarti generasi setelah kita, anak-anak kita itu kan jangan sampai lemah. Artinya harus apa aja tuh biasanya tuh? Harus kuat pastinya. Kuat apa? Iman, apalagi? Kuat harta, apalagi? Kuat iman pastinya harus. Kemudian kuat secara materi harus juga ya kan. Kemudian kuat secara apa lagi? Pokoknya harus jangan sampai lemah. Ada satu hal yang pastinya ini jadi hal yang umum ya, dan ini menjadi hal yang biasanya mesti dilakukan, bahwa untuk mencapai generasi yang unggul, generasi yang kuat, harus ditopang dengan pendidikan yang terbaik. Kira-kira nih Bapak Ibu, saat ini punya putra putri, ada yang putra putrinya usianya masih 3 tahun, 4 tahun masih ada kali ya. Ada yang masih usianya 3 tahun, 4 tahun atau ya di bawah 5 tahun ada. Karena di sini juga ada orang tua murid TK juga ya. Berarti kalau TK nggak mungkin usianya 15 tahun, nggak mungkin. Usianya paling ya 4 tahun, 5 tahun, ya di bawah 6 tahun lah. Nah, kalau misalnya anak kita, putra putri kita ini saat ini usianya masih 5 tahun, kita berharap putra putri kita itu akan hidup mandiri itu kapan? Usia berapa kira-kira? Usia 70? Oh 20. 20 tahun ya. Usia 20 tahun harapannya putra putri kita bisa hidup mandiri. Kok bisa Pak Bu? Usia 20 tahun itu harapannya bisa mandiri. Apa yang membuat Bapak Ibu yakin, apa yang membuat Bapak Ibu berharap, optimis bahwa usia 20 tahun nanti putra putri kita itu akan bisa hidup mandiri? Coba kira-kira apa yang menyebabkan ibu bapak bisa optimis, bisa yakin, bisa percaya 20 tahun anak saya bisa mandiri? Kenapa? Kenapa di usia 20 tahun itu? Karena sekolah di Al-Azhar. Oke. Kenapa di usia 20 tahun emangnya? Karena biasanya usia 20 tahun itu udah gimana tuh? Udah lulus kuliah biasanya, betul ya? Paling tidak sudah lulus kuliah S1 ya. Biasanya kalau sudah kuliah, udah lulus, sudah S1, biasanya itu akan bisa mencari pekerjaan atau bisa udah mendapatkan pekerjaan ya. Dengan dia sudah bisa mendapatkan pekerjaan, berarti sedikit demi sedikit beban kita sebagai orang tua, bukan beban sih ya, tanggung jawab kita untuk membiayai anak-anak kita, terutama dalam hal pendidikannya, biasanya itu sudah mulai berkurang. Amin, mudah-mudahan ya. Karena apa? Anak-anak sudah lulus, sudah bisa mulai bekerja tuh. Kalau sudah bekerja biasanya sudah bisa mendapatkan penghasilan. Ya, yang tentu saja kita juga berharap jangan sampai anak-anak kita itu menjadi generasi
sandwich gitu ya. Kita pastinya orang tua sekarang ini berharap kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita nanti bisa hidup mandiri, dan kepenginnya kita nggak menjadi beban bagi mereka. Betul? Kalau bisa kita menjadi orang tua nanti ketika sudah punya cucu ya, kita menjadi orang tua atau manula yang berdaya. Enak gak sih Bapak Ibu kalau kita nanti sudah punya cucu ya, ketika cucu datang ya, kita traktir mereka ya kan, kita tiap hari bisa menikmati masa pensiun kita, bisa jalan-jalan ya kan, bisa menikmati masa tua kita, bisa kita fokus untuk taklim lagi, bisa kita lebih fokus lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya kan, banyak kita keluarkan sedekah dan sebagainya. Kita tidak menjadi beban anak-anak. Jadi bukan ya, mungkin kalau saat ini sekarang mungkin masih ada gitu ya, orang tua yang masih anak-anak itu jadi sesuatu yang mereka itu selain untuk membiayai kehidupannya sendiri dan juga keluarganya, tapi mereka juga masih menghidupi orang tuanya. Bukan berarti kita mau menghindari kewajiban kita sebagai anak untuk mensejahterakan orang tua ya, berbakti kepada orang tua bukan. Tapi kitanya sebagai orang tua pastinya berharapnya nanti kita tidak menjadi beban anak-anak kita. Adapun misalnya nih anak-anak kita nanti sudah sukses dan kemudian mereka membaktikan diri kepada kita ya, tetap memberikan kita sesuatu yang berharga, alhamdulillah, semoga itu bisa terwujud. Tapi kita bukan membebani mereka gitu. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, sudah ada nggak sih perencanaan yang sudah kita lakukan untuk mencapai hal tersebut? Pastinya sudah ada, betul? Apa perencanaan yang sudah dilakukan Bapak Ibu? Pastinya saya yakin Bapak Ibu sudah merencanakan ketika nanti lulus TK Al-Azhar lanjut ke SD ya, SD Al-Azhar lagi ya. Nanti ketika lulus SD pastinya kita akan masukin lagi, nerusin lagi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, SMP, SMA, sampai dengan nanti anak-anak masuk usia kuliah. Tetap pastinya kita mengharapkan, kita pastinya punya perencanaan, kita akan memberikan yang terbaik, memberikan biayanya ya sampai dengan lulus paling enggak S1. Betul? Nah, berarti kan itu sudah direncanakan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, seandainya sekarang anaknya usia 5 tahun, kemudian harapannya bisa hidup mandiri, lulus kuliah, bisa bekerja usia 20 tahun, masih ada berapa tahun lagi ya kira-kira sampai usia 20 tahun? 15, 20 kurangi 5, 15 tahun. 15 tahun itu waktu yang sebentar atau waktu yang cukup lama Ibu? Sebentar ya, karena ya ini ya, perasaan kemarin kita masih main-main gitu ya sama teman-teman gitu ya, sekarang kita sudah punya anak ya. Kemarin perasaan kita masih jalan-jalan sama teman-teman ya, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, sekarang kita sudah punya momongan, sudah ada yang punya anak 2, 3 kan gitu ya. Waktu begitu cepat berlalu. Tapi emang secepat itukah? Oke deh, 15 tahun itu waktu yang cepat. Tapi dengan waktu yang cepat itu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah untuk sampai 15 tahun yang akan datang kita bisa memastikan usia kita sampai? Di sini ada yang bisa memastikan 15 tahun yang akan datang kita masih hidup, masih sehat? Kalau ada, luar biasa, dahsyat, yes. Tapi sayangnya tidak ada. Siapa yang bisa memastikan? Siapa yang tahu bahwa usia kita itu
mungkin sampai 15 tahun yang akan datang, mungkin lebih, atau mungkin juga kurang dari itu. Siapa yang maha tahu? Hanya Allah. Karena usia adalah rahasia yang hanya Allah yang tahu. Usia, jodoh, rezeki itu kan Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita sampai pada 15 tahun yang akan datang, bahkan lebih, atau mungkin bisa jadi Bapak Ibu besok kita sudah nggak ada. Ya, pertanyaannya lagi, harapannya kan kita anak sampai nantinya hidup mandiri dengan ditopang pendidikan terbaik, pastinya kita kepengin nantinya pas kuliah ya, anak dapat pendidikan kuliah di kampus yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sendiri di sini, kepenginnya putra putrinya nanti kuliah di mana? Di dalam negeri atau luar negeri, Bu? Dalam negeri aja. Ada yang kepengen anaknya kuliah di luar negeri? Ada? Oke, di dalam negeri kepengennya di mana, Ibu? Al-Azhar, UI, atau mungkin kalau keluar Al-Azhar di Kairo gitu ya. Amin ya. Pasti ya, Ibu Bapak pasti kepenginnya anak nanti dapat pendidikan yang terbaik. Berarti kan kita udah ngerencanain tuh ya kan, udah merencanakan tuh ya, dari biayanya dan sebagainya. Karena diakui atau tidak diakui, biaya menjadi faktor yang menjadi penunjang untuk seseorang mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Ya, karena di negeri ini tidak ada yang gratis ya, apalagi untuk sekolah, untuk pendidikan yang terbaik. Nah, tadi kan kita tahu nih Bapak Ibu, kita kan nggak tahu nih sampai 15 tahun yang akan datang, atau kalau usia kuliah, masuk usia kuliah itu biasanya usia 18 tahunan ya, 18 atau 17 tahun lah ya, 18, 19, 20. 18 tahun berarti kita harus ada di dunia ini, ya paling nggak 13 tahun yang akan datang kita harus masih ada. Berarti anak-anak sudah mulai masuk kuliah. Nah, kita kan nggak tahu tuh sampai anak masuk kuliah itu kita masih ada atau tidak. Ada nggak Bapak Ibu persiapan yang sudah dilakukan jikalau kita, terutama orang yang mencari duit, terutama orang yang nyari duit, biasa siapa tuh? Orang yang nyari uang, orang yang memberi nafkah, biasanya ayahnya ya, terutama ayahnya nih. Kita pokoknya kita orang tua, baik ibu maupun ayahnya, kan nggak tahu 13 tahun itu masih ada apa enggak. Sudah ada persiapan belum Bapak Ibu? Kalau nih ya, mohon maaf nih, kalau usia kita itu belum sampai anak kita hidup mandiri, tapi kita sudah dipanggil terlebih dahulu. Udah ada persiapan belum? Cadangannya gimana gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita harapannya kita pengen mendampingi anak sampai mandiri, tapi kan kita nggak tahu. Dan kita tetap berharap meskipun kita nggak ada, meskipun kita dipanggil terlebih dahulu, tapi pendidikan anak tetap berjalan kan gitu ya maunya ya. Anak tetap bisa meraih kesuksesan. Kita maunya seperti itu. Ya, artinya apa? Berarti kita sudah harus mempersiapkan, jaga-jaga kalau kita tidak ada lagi mendampingi mereka. Jangan sampai kayak gini. Tadi kan Ibu bilang kepenginnya anak kuliah di UI ya Bu ya. Nah, kalau kita masih hidup, masih bisa membiayainya, insya Allah tercapai kuliah di UI, dan harapan kita panjang umur. Tapi kembali lagi, usia kita tidak tahu kapan kita mau diambil oleh Yang Maha Kuasa. Jangan sampai ketika kita usianya nggak panjang, anak-anak itu akhirnya yang tadinya kepengen kuliah di UI jadinya berubah haluannya. Jadi kuliahnya di Udayana. Di mana Bu? Di Bali. Itu masih lebih baik. Tapi karena ayahnya udah nggak ada, ya mungkin ya biayanya juga sudah agak berat gitu ya, terbebani banget ya. Akhirnya kata ibunya gimana? Yaudah ya nak, kamu nggak usah kuliah. Mungkin bisa kuliah nanti kalau kamu udah kerja dulu ya gitu. Jangan sampai itu seperti itu terjadi Bapak Ibu. Ya, nah makanya dari itu gimana? Harus ada proteksi, harus ada perlindungan kan itu ya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Helmi, kita harus siapin nih tabungan gitu ya Ibu Bapak ya.
tabungan. Nah, kita harus nabung ya. Selain tabungan, lebih tinggi lagi levelnya ada investasi. Itu harus kita persiapkan. Nah, supaya tabungan, investasinya terlindungi, harus ada lagi nih Bapak Ibu, namanya asuransi. Jadi tabungannya, investasinya diproteksi dengan asuransi. Nah, tadi dijelaskan juga, mestinya kita sebagai muslim dalam hal apapun dalam sistem keuangan ambil yang syariah. Nah, emang ada asuransi syariah? Ada nggak Ibu Bapak asuransi syariah? Ada nggak? Asuransi syariah ada? Ada dong ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar kata asuransi aja deh. Sekarang bicara asuransi aja. Langsung yang terlintas di pikiran Bapak Ibu apa? Hah? Masa depan, alhamdulillah. Apalagi Ibu Bapak? Kalau ada orang asuransi, kira-kira yang terlintas apa? Hah? Keperluan, itu kebutuhan juga tuh. Perlu juga tuh. Hanya buat ngelindungin untuk masa depan. Atau beban. Wah, ada asuransi, bayar tiap bulan. Ayo, mana? Yang satu atau yang dua? Kalau yang satu tadi kan, itu perlu tuh, butuh tuh ya, untuk masa depan tuh, persiapan tuh. Atau yang kedua, nambah-nambahin beban aja. Mana menurut Ibu Bapak? Satu atau dua? Satu bener. Yang lain? Satu atau dua? Ayo. Satu atau dua, Bu? Pilihannya adalah nomor satu atau yang nomor dua? Asuransi itu adalah satu. Itu kebutuhan tuh. Perlu tuh buat jaga-jaga kalau kenapa-napa. Atau dua, yang kedua. Beban tuh, bayar tiap bulan. Ya, Bu? Satu atau dua? Jangan mentang-mentang saya orang asuransi loh. Ibu bilangnya dua, satu. Bisa dua-duanya sih Bu, ya. Bisa dua-duanya, ya kan? Kenapa? Betul. Kalau bicara asuransi, Bapak Ibu, itu perlu sebenarnya, perlu sekali untuk memproteksi, melindungi perencanaan tujuan keuangan yang kita sudah rancang. Jangan sampai tujuan keuangannya terbengkalai, tujuan keuangannya jadi gagal. Tabungannya kalau nggak dilindungin Bu, Pak, ya, misalnya nih kita punya tujuan anaknya mau kuliah di UI misalnya, ya, gara-gara orang yang cari nafkahnya udah nggak ada, ya, bisa jadi tabungannya itu udah nggak cukup lagi tuh. Padahal rencananya tabungannya mau disiapkan untuk anak masuk kuliah sampai selesai, ya. Tapi karena di tengah jalan sudah nggak ada lagi pemasukan, bisa jadi tabungannya akan dipakai untuk kebutuhan yang lebih urgent lagi. Investasi juga demikian, ya kan? Bisa jadi investasinya juga berhenti, ya, karena sudah tidak ada lagi pendapatan. Akhirnya apa? Asetnya juga bisa jadi akan ikut terjual untuk memenuhi kebutuhan. Itu kalau tidak diproteksi, tidak dilindungi. Tapi kenapa bisa ada asuransi? Nah, karena asuransi diperlukan untuk melindungi keduanya, termasuk juga melindungi yang sudah kita miliki. Nah, kalau bicara asuransi, gambarannya seperti ini, Ibu Bapak. Ini ada gambaran sebuah keluarga lengkap. Terlihat ya Bu ya, Pak ya? Ada ayah, ibu dan anaknya. Nah, di sini lancar lah ya, roda kehidupannya lancar. Kenapa? Karena di sini ada masing-masing berfungsi dengan baik. Ayah sebagai kepala keluarga, tentu saja biasanya itu kebanyakan sebagai pencari nafkah ya dalam keluarga ya, penghasil income utama ya. Jadi kalau bisa diibaratkan itu dalam sebuah keluarga itu pencari nafkah itu kayak mesin uang Bu ya, kayak ATM mesin uang gitu, benar ya? Karena kan kalau kebutuhannya itu tetap berjalan, nggak ada uang, pastinya akan terbengkalai itu. Seperti yang kita katakan oleh Ustadz Helmi tadi, uang bukan tujuan, tapi uang menjadi wasilah atau menjadi media untuk mencapai itu tujuan kan gitu ya. Kalau nggak ada akan repot. Nah,
seperti ini ibu-ibu, bapak ibu, gambarannya ini aman, insya Allah aman ya. Apalagi semuanya ya, ayah ibunya sampai dengan anaknya usia hidup mandiri lulus kuliah masih mendampingi. Wah, alhamdulillah, itu harapan kita semua, amin. Semoga kita semua diberikan panjang usia, panjang umur. Cuman sayangnya kita nggak bisa ya menentukan. Kita hanya bisa berdoa, hanya bisa berharap, hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Adapun yang menentukan hanya Allah. Ternyata ceritanya nih ibu bapak, Allah menentukan lain. Nah ini kan kalau ada nafkah aman nih kebutuhannya. Ternyata gini ceritanya, gimana kalau Allah menentukan lain? Bapaknya dipanggil, mesin uangnya diambil ya yang punya ibu bapak ya, otomatis nafkah untuk keluarganya juga kan berhenti ya. Sementara kebutuhan itu kan akan tetap berjalan nih ya. Kebutuhan hidup seperti kebutuhan sandang pangannya, kebutuhan pendidikannya dan lain sebagainya akan tetap berjalan. Kalau ayahnya sudah diambil, nafkahnya otomatis akan juga ikut terambil juga, hilang juga. Pastinya kebutuhan hidup sehari-hari itu akan menimpa siapa? Keluarga yang ditinggalkan, istri terutama, ibunya terutama. Dan kalau nih ibu sebagai ibu rumah tangga biasanya ya, ketika mengalami hal tersebut ya, pastinya agak sedikit kebingungan ibu bapak ya. Oke, bisa mencari kerja, tapi tidak semudah itu, Ferguson ya. Jadi ketika kita mencari kerja ya, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, pasti butuh proses. Paling tidak butuh beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa bisa tahunan gitu ya, baru bisa dapat pekerjaan. Atau usaha pun pastinya ya nggak bisa semudah itu langsung sukses, langsung mendapatkan keuntungan. Pasti akan ada prosesnya, bisa berbulan-bulan atau bahkan bisa mencapai waktu yang tahunan ya. Nah masalahnya kalau tidak dipersiapkan akan repot, berarti akan ada beban keuangan yang menimpa keluarga yang ditinggalkan. Nah di sini fungsi asuransi gimana? Kalau seandainya ayahnya itu diikutkan atau menjadi peserta asuransi, akan agak beda ceritanya ibu bapak. Oke deh, ayahnya dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa, tapi si ayahnya sudah punya polis prudensial syariah ceritanya. Karena ayahnya sudah punya polis prudensial syariah, insya Allah aset, tabungan, investasi yang sudah dimiliki, sudah direncanakan oleh keluarganya, insya Allah akan sedikit lebih aman ya. Kenapa? Karena ada manfaat santunan asuransi, ada manfaat keuangan finansial, namanya santunan asuransi. Yang dari santunan asuransi tersebut tentu saja bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bayangkan jika misalnya nih suaminya ikut asuransi prudensial syariah dengan santunan. Ini yang kecil-kecil aja ya Bapak Ibu ya, yang kecil aja. Santunannya misalnya 1 miliar, santunan asuransi 1 miliar ikut prudensial syariah. Emang cukup hanya 1 miliar doang? Enggak, boleh ibu nanti misalnya nih ikut asuransi prudensial syariah, mau yang 5 miliar, 10 miliar boleh. Jadi misalnya ayahnya, suaminya, bapaknya itu mau asuransi dengan santunan yang 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar, boleh silahkan. Ini saya ambil contoh yang kecil aja ya, 1 miliar misalnya. Anaknya usianya baru 5 tahun katakanlah, berarti kan masih panjang tuh ya, sampai dia bisa hidup mandiri masih panjang. Tiba-tiba orang tuanya, ayahnya yang menjadi pencari nafkah utama meninggal dunia, tapi dia sudah punya asuransi dengan santunan asuransi 1 miliar. Nah berarti ketika ayahnya meninggal, yang 1 miliar tersebut bisa diklaim atau bisa diambil ke prudensial syariah. Nah uang 1 miliar itu bisa nggak ibu bapak digunakan untuk menopang kehidupannya? Bisa. Jadi katakanlah nanti untuk usaha, misalnya pengen usaha ibunya, jadi sebagiannya digunakan untuk
keperluan, kebutuhan sehari-harinya, sebagiannya diinvestasikan, sebagian mungkin ditabung, sebagiannya buka usaha kecil-kecilan, atau misalnya sambil cari kerja ya untuk modal cari kerja. Ya misalnya dibagi 3 deh, 300 jutanya untuk kebutuhan sehari-harinya, 300 jutanya ditabungkan dan diinvestasikan, nah 300 jutanya mungkin digunakan untuk usaha. Ya, nah berarti sudah ada dong persiapan, insya Allah bisa aman tuh. Jadi meskipun pencarian nafkah utamanya sudah tidak ada lagi di dunia, tapi rencana keuangannya, tujuan keuangannya insya Allah bisa tetap tercapai. Nah itu fungsinya asuransi Bapak Ibu. Nah kalau bicara manfaat asuransi, bicara kita mengambil asuransi, bicara kita ikut asuransi, ini diibaratkan juga kayak ini Ibu Bapak. Kita menempuh perjalanan. Kalau tadi perjalanan waktu 15 tahun itu kan cukup panjang ya Ibu Bapak ya. Nah sekarang kita mau perjalanan itu perjalanan tentang jarak nih. Jarak antara Cikarang ke Surabaya. Cek. Nah jika kita mau melakukan perjalanan dari Cikarang ke Surabaya, biasanya naik kendaraan ya Ibu Bapak ya. Kan bisa aja naik kereta ya. Kalau dari Jakarta sih naik kereta malam. Nggak tahu kalau dari Cikarang ya, yang hijau-hijau ya Bapak Ibu ya. Nah kalau dari Cikarang misalnya pakai mobil. Nah sekarang ada 2 pilihan. Mobilnya sama-sama bagus. Cuman yang satu ada ban serepnya, yang satunya tidak ada ban serepnya Ibu. Kira-kira Ibu Bapak pilih yang mana? Mau ke Surabaya, disediain 2 mobil, satu ada ban serep, satu enggak. Kira-kira pilih yang mana? Yang ada ban serepnya. Kenapa Ibu pilih yang ada ban serepnya? Untuk cadangan. Cadangan kalau apa Bu? Kalau ban yang dipakai yang sudah dipasang kempes atau mungkin bocor atau mungkin pecah di tengah perjalanan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan adanya ban serep di mobil kita, Ibu berharap ban serep itu akan digunakan? Tidak. Berharap di tengah jalan itu bannya kempes? Berharap di perjalanan bannya pecah? Tentu saja kita berharap perjalanan kita lancar sampai di Surabaya, ya, sampai balik lagi ke rumah. Ya. Namun jika terjadi di tengah jalan kok bannya kempes ataupun pecah, udah ada ban serep, tinggal ganti ban serepnya. Nah itu kira-kira asuransi kayak gitu. Jadi ketika kita mengambil asuransi, ikut asuransi, harapannya adalah tetap kita sampai dengan usia anak hidup bisa mandiri, kita masih ada, tapi tetap ada asuransi. Artinya ketika dalam perjalanan tersebut, perjalanan waktu tersebut, asuransi itu tidak digunakan manfaatnya, kan manfaat asuransi itu kan kalau terjadi resiko maka keluar santunannya gitu kan Ibu Bapak ya. Kalau tidak terjadi ya tidak dapat manfaatnya kan itu. Nggak terjadi resiko, berarti kan sampai dengan usianya anak 20 tahun kita nggak dapat 1 miliarnya, nggak dapat. Cuman ketika di tengah perjalanan waktu kok kitanya nggak ada, sebagai suami misalnya nggak ada, maka istri kita akan mendapatkan santunan asuransi yang 1 miliar tadi. Alhamdulillah ternyata suaminya masih hidup sampai usia anaknya bisa mandiri. Ya, apakah kita kecewa? Kok nggak dapat santunannya? Apakah kayak gitu Ibu? Kok nggak dapat 1 miliar? Apakah begitu? Tentu tidak. Karena kalau harus dapat 1 miliar berarti suaminya harus meninggal terlebih dahulu. Pastinya kita nggak berharap itu. Tetapi kalau itu terjadi, ada 1 miliar untuk bisa menunjang kebutuhan hidup kita dan juga menunjang perencanaan untuk anaknya sampai bisa hidup mandiri. Nah itu asuransi seperti itu ya. Dan kalau bicara asuransi ya, itu perlindungan. Sebenarnya manusia itu kayaknya selalu kepengen dilindungi, bener nggak?
pastinya setiap waktu ibu berdoa gini, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, gitu ya, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang namanya asuransi itu sejalan banget loh Bapak Ibu dengan fitrahnya kita sebagai manusia yang senantiasa kita menginginkan mendapatkan perlindungan. Ketika kita mau baca Al-Quran juga kita pengen dilindungi kan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan itu ya, dari situ aja kita mau perlindungan. Cuman kenapa kok sampai saat ini ketika bicara asuransi itu masih seperti hal yang tabu kali ya, mungkin bisa dibilang ya, asuransi apaan sih? Padahal kalau kita menilik kembali ke fitrahnya kita manusia, kita itu butuh yang namanya Buktinya apa? Setiap saat kita berdoa minta dilindungi dari kelemahan, dari hutang, apalagi ya, jangan sampai gara-gara hutang kita masuk neraka ya, dari segalanya, dari segala kelemahan. Ya berarti kalau gitu asuransi sebenarnya butuh nggak? Ya butuh, harusnya ya. Cuman banyak yang diantara kita belum menyadari. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin banyak hal yang kurang sedap didengar ya, isu-isu terkait dengan asuransi, betul ya, apalagi terkait dengan asuransi jika disandingkan dengan apa ya, dengan mungkin ajaran agama kita ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar orang bilang nggak boleh asuransi itu haram ya, gitu. Benar Ibu? Kenapa haram? Ada horor gitu ya, apalagi gitu kayak ada riba gitu ya, terus ada maisir atau kayak orang judi atau gambling. Nah, saya akan jelaskan apakah benar seperti itu. Bisa benar, bisa tidak. Supaya terhindar dari yang horor, riba, maisir yang nggak boleh oleh syariah itu gimana? Ya asuransinya asuransi yang syariah dong, ya kan? Nabung aja ada yang horor, ada ribanya juga kan? Kalau nggak syariah, maka asuransi pun ada yang syariah. Artinya asuransi syariah itu apa? Asuransi sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai prinsip syariah itu artinya apa? Sesuai prinsip syariah itu artinya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Kan rumusnya gitu ya. Kalau dalam hal muamalah rumusnya kan segala sesuatu dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi ketika bermuamalah, intinya yang kita mau tanyakan atau kita harus cek itu, ini yang saya lakukan ada nggak hal-hal yang dilarang? Gitu. Hal-hal yang dilarang apa? Tadi Ustaz Jamil menjelaskan dari segi zatnya maupun dari selain zatnya. Kalau zatnya asuransi, zatnya itu uang. Uang kalau secara zat, secara objek halal atau haram? Yo halal Pak ya. Masa uang haram? Secara zat ya. Cuman kalau secara zat halal belum tentu secara selain zatnya, dari caranya, sistemnya atau syaratnya itu udah otomatis langsung halal. Jadi kita cek lagi. Oke, zatnya aman kok kalau asuransi. Cuman caranya, selain zatnya, sistemnya, akad-akadnya ada yang dilarang nggak oleh syariah? Ada akhirnya menyebabkan horor riba maisir atau enggak? Oh ternyata enggak. Ya kalau enggak ada berarti halal ya. Nah kenapa kok asuransi kok ada yang bilang haram? Karena ini Ibu Bapak ya, secara konvensional, secara umum, secara awam, asuransi itu kan pertanggungan, perlindungan, di mana di situ ada pihak penanggung dan tertanggung. Ada dua pihak nih ya. Penanggung artinya siap nanggung risiko ekonomi bagi yang ditanggung atau tertanggung. Tertanggung meminta pertanggungan kan itu ya, ada konsekuensinya. Si tertanggung untuk mendapatkan pertanggungan maka dia harus bayar yang namanya premi disebutnya. Azan ya? Azan. Belum. Hah? Oh iya, oke. Nah, harus ada pertanggungan. Si penanggung nanggung mendapatkan premi. Jadi tukeran. Premi dibayarkan ke penanggung, si tertanggung terkena resiko, penanggung membayarkan uang
Jadi ada pertukaran uang dengan uang, maka bisa menimbulkan horor. Kalau dia tidak pasti, tidak jelas kapan dapatnya, kapan sampainya, kapan selesainya. Riba kalau jumlahnya berbeda. Atau maisir karena salah satunya bisa jadi diuntungkan, salah satunya bisa jadi dirugikan. Nah, maka muncullah asuransi syariah. Nah, asuransi syariah tidak demikian. Asuransi syariah itu adalah sebuah sistem, ya, sebuah kelompok saling bantu membantu, ya. Jadi ketika kita ikut asuransi itu kayak orang iuran RT RW, Ibu. Jadi iuran RT RW itu setiap warga misalnya iuran berapa dikumpulkan oleh RT atau RW-nya. Jika ada yang terkena musibah, diambil dari uang yang terkumpul diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan yang terkena musibah. Asuransi syariah sistemnya demikian. Akadnya berarti bukan akad jual beli tukar menukar, tapi akad hibah. Akad hibah termasuk akad tabarru. Nah, pengelolaannya kok ada akad tijarohnya? Iya, dalam hal pengelolaan diserahkan kepada perusahaan asuransi syariah. Ya, jadi untuk mendapatkan santunan itu asalnya dari dana yang terkumpul, disebutnya dengan dana tabarru. Ya, yang mengelola dapatnya ujroh atau upah. Sehingga kalau demikian adanya, terhindarlah dari yang namanya gharar riba atau maisir. Maka sesuai tidak dengan prinsip syariah? Tentu saja sesuai dengan prinsip syariah. Ini perbedaannya Bapak Ibu, ya. Kalau asuransi syariah istilahnya transfer resiko, ya. Resiko kita ditransfer ke perusahaan asuransi menerima transfer resiko, nanti transfernya uang ke kita, kitanya mentransfer sekaligus mentransfer uang sebagai premi, ya. Tapi di syariah tidak demikian. Sistemnya saling berbagi resiko atau saling menanggung resiko bersama-sama. Jadi kita sebagai peserta asuransi syariah itu dikumpulin sama prudensial syariah untuk saling bantu membantu. Dengan cara apa? Iuran, ya, hibah. Hibahnya kita dikumpulkan ke dana tabarru. Ada yang meninggal, dari dana tersebut dikeluarkan untuk ngasih santunan. Kalau konvensional uangnya perusahaan, Ibu. Itu bedanya, ya. Nah, ini kalau bicara asuransi syariah ini perbedaannya, ya. Nah, jadi kalau asuransi syariah, ya, ini sebuah hal yang sebenarnya identik sekali dengan masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong. Karena nilai di asuransi syariah itu adalah nilai gotong royong, kerjasama, saling bantu membantu untuk sama-sama menghindari atau sama-sama mengantisipasi resiko keuangan yang disebabkan karena musibah yang terjadi yang kita tidak pernah bisa prediksi, seperti sakit, kematian, atau mengalami cacat dan lain sebagainya. Nah, untuk solusinya Bapak Ibu, Prudential Syariah memberikan solusi produk yang sangat luar biasa lengkap. Kalau mau asuransi yang untuk kesehatan ada, asuransi yang untuk manfaat meninggal dunia ada, asuransi yang bisa digunakan untuk nyiapin dana pensiun dan sekaligus menyiapkan warisan ada, sekaligus juga bisa manfaatnya diwakafkan. Nah, bagaimana tuh? Jadi selain untuk menyiapkan bekal bagi keluarga yang kita tinggalkan, kita juga menyiapkan bekal untuk kita sendiri menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Selain mendapatkan santunan untuk digunakan bagi keluarga yang masih hidup, tapi sebagian manfaatnya bisa dijadikan wakaf yang insya Allah bisa menjadi sedekah jariah yang pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Wallahu a'lam. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Rofik, luar biasa, juga Abang Helmi. Luar biasa tadi paparan yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini, benar-benar membuka cakrawala kita tentang bagaimana mendapatkan harta yang berkah, pengelolaan yang sesuai syariah, hingga kepada masa depan kita, tabungan masa depan kita yang tadi dijawab oleh Prudensial Syariah. Karena pastinya acara hari ini Bapak Ibu, acara hari ini tuh pastinya dibersamai oleh Prudensial Syariah. Tepuk tangan dong buat Prudensial Syariah. Oke, kita buka sesi 2 pertanyaan karena setiap penanya akan dapat gift, akan dapat hadiah dari panitia berupa voucher saldo OVO, ya Abang Yasir. Oke, boleh 2 pertanyaan mungkin dari Bapak langsung.
Boleh Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toro Listiono dari Cikarang Timur. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Hilmi berkaitan dengan contoh Abdurrahman bin Auf, contoh orang yang beriman yang sempurna dan ideal. Rasa-rasanya sulit menemukan orang seperti itu di zaman sekarang, Pak Ustadz. Karena memang orang sekarang kebetulan imannya tidak sekuat seperti Abdurrahman bin Auf. Satu itu. Pertanyaan saya, bagaimana untuk cara kita istiqomah supaya kita punya iman yang seperti Abdurrahman bin Auf, bukan seperti Sa'labah. Itu Pak Ustadz. Untuk istiqomah itu bagaimana caranya? Karena terus terang dengan berbagai macam godaan atau cobaan hidup di dunia ini, apalagi dengan kehidupan hedon yang seperti sekarang, sangat berat sekali Pak Ustadz. Terus pertanyaan yang kedua dengan Pak Ustadz Pak Rofik. Saya sudah beberapa kali ikut dalam asuransi jiwa. Saya kebetulan anak saya 4, sudah saya masukkan asuransi, tapi setiap mau masuk ke tahun kedua kita tidak bisa lanjut. Udah 2-3 kali saya ikut asuransi jiwa. Kebetulan waktu itu Bumi Putra, akhirnya nggak lanjut. Dan juga saya sudah pernah ikut juga sama teman-teman ikut di pengarahan asuransi prudensial. Persoalannya kan, kalau kita lihat realitas sosial sekarang ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang di medsos yang yang melemahkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap asuransi itu, sehingga melemah Pak Ustadz. Banyak sekali misalnya kejadian-kejadian yang di Bandung kan, di TikTok juga ada, di medsos ada orang-orang ngamuk-ngamuk ke prudensial. Nah, hal semacam ini kan masyarakat ini sudah banyak juga yang katakanlah dihantui oleh hal-hal yang kayak begitu. Karena kalimat-kalimat yang kotor yang keluar dari para nasabah itu kan sangat kasar dan marah-marah sekali. Itu kan banyak di medsos, dan itu juga mungkin ditonton oleh masyarakat luas Pak Ustaz. Itu pertanyaan saya, ini bagaimana menjelaskan itu gitu Pak. Siap, terima kasih Pak Sulistiono ya. Oke, satu pertanyaan lagi boleh ya Ustadz ya? Boleh dari ibu-ibunya? Yuk, ada yang mau tanya? Ada hadiah loh dari Las Al-Azhar dan Prudensial Syariah, saldo OVO. Atau dari bapak-bapaknya ada yang mau nanya lagi? Oh, boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Nurofik ya, terkait manfaat asuransi syariah itu kan tadi salah satunya itu kan bisa diwakafkan ya Pak. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, selain wakaf, apakah ada produk lain misalkan infak atau sedekah atau untuk dana sosial lainnya gitu selain diwakafkan. Terus yang kedua, kalau diwakafkan itu mekanisme atau teknis secara umumnya bagaimana gitu Pak ya? Apakah Prudensial Syariah mempunyai najir sendiri atau menunjuk najir lembaga-lembaga wakaf? Itu sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Rawi ya? Oh iya Bapak Rawi. Terima kasih Bapak Rawi. Ya, Ustadz Helmi. Boleh, monggo dijawab pertanyaan dari Pak Sulistiono. Apa sih kiat-kiat kita biar menjadi seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Siap. Benar bahwa yang namanya istiqomah itu berat. Itu fakta. Yang namanya istiqomah itu berat. Makanya ada satu kaidah, al-imanu yazid wa yankus.
Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sehingga apa yang menjadi ikhtiar kita, walaupun kita tidak sekuat mungkin ya, tidak sekuat para sahabat zaman dahulu, para ulama zaman dahulu, maka cara yang paling mudah kita lakukan saat ini adalah pertama, tentu terus berdoa. Kita diajarkan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, atau Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan segala macam doa. Itu namanya jalur langit. Jalur langit. Bagaimanapun jalur langit tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tidak lakukan, harus kita lakukan. Yang kedua adalah jalur bumi. Jalur bumi itu gimana? Selalulah mendekat pada komunitas dan orang-orang yang soleh, Pak. Karena ketika kita hidup di lingkungan yang baik, kita akan terbawa dengan baik. Contoh Pak, contoh. Kalau kita puasa Ramadan, masuk pada bulan Ramadan ya, kan yang tahu persis mengenai kita puasa apa enggak puasa kan kita dengan Allah aja, betul apa enggak? Mungkin enggak kita misalnya makan di siang hari di bulan Ramadan? Enggak mungkin kan, walaupun kita tahu enggak ada orang yang melakukannya. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita terikat dengan suasana Ramadan. Itu yang saya maksud dengan lingkungan yang akan membawa kita pada apakah itu istiqomah atau tidak istiqomah. Karena kalau misalnya nih Pak, si istiqomahnya kita, tapi kalau gaul kita sama orang-orang yang memberikan dampak yang jelek, kita akan lambat laun akan terbawa. Tapi sebaliknya, sejelek-jeleknya kita, tapi kalau kita terus hidup bersama dengan orang-orang yang baik, kita akan terbawa untuk berbuat baik. Makanya ada salah kaidah la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya bukan berarti kita meninggalkan seluruhnya. Tapi apa? Cobalah terus berbuat baik walaupun sekecil apapun itu, dan teruslah bergaul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kita akan terinspirasi untuk terus berbuat baik. Kita membaca kisah-kisah yang menginspirasi dalam berbuat kebaikan. Kita hidup dengan lingkungan yang baik. Kita bergaul, membuka medsos dengan hal-hal yang baik. Insya Allah kita akan semangat untuk berbuat baik. Betul, sekali lagi istiqomah berat, tapi cara yang paling mudah kita lakukan saat ini adalah kita berusaha untuk menjadi orang baik. Dengan cara apa? Tadi bergaul dengan orang baik sehingga kita terinspirasi juga untuk berbuat baik. Begitu, silakan lebih Pak. Siap. Terima kasih Ustadz Helmi. Gimana Ustadz? Lingkungan saya kan kebetulan banyak kan salafi Pak Ustadz. Mereka salafi. Sulit untuk dijelaskan seperti ini, apalagi menyangkut asuransi, menyangkut perbankan, itu selalu negatif aja udah. Sementara kita ajak juga nggak mau. Ayo kita diskusi, ayo kita ke tempat kajian, nggak mau gitu loh Pak. Ini kan jadi ya akhirnya kita telan mentah-mentah sendiri Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz. Kalau terkait dengan lingkungan pemahaman keagamaan yang berbeda, kita harus lebih bisa berlapang dada. Dalam pengertian gitu, mereka merasa benar, gak apa-apa, tapi kita pun tidak menyinggung mereka, mereka tidak menyinggung kita. Artinya sama-sama kita fastabiqul khairat Pak. Fastabiqul khairat. Punya perbedaan itu hal yang wajar. Sejak zaman Nabi pun lahir perbedaan. Cuma bagaimana kita mendewasakan diri untuk menyikapi perbedaan itu Pak. Jangan sampai perbedaan itu malah menimbulkan dosa. Padahal ada satu kalimat yang sangat bagus, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmah. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita mengasah sifat kedewasaan kita dalam menerima perbedaan. Gitu Pak. Selama itu bukan hal yang sifatnya usul, bukan sifatnya yang pokok, selama dia masalah hanya menyangkut masalah yang furu, yang cabang, maka kita bisa toleransi Pak. Toleransi itu macam-macam Pak. Saya jadi teringat nih, agak panjang dikit maaf ya.
Toleransi misalnya gini Pak, dalam beribadah Nabi juga mengajar kita untuk toleransi. Misal gimana? Satu saat Abdullah bin Mas'ud itu sholat panjang bener Pak bacaannya, rakaatnya panjang sekali. Salah seorang sahabat itu baru selesai pulang kerja Pak, ngambil kayu bakar, capek banget, tiba-tiba dia sholat subuh panjang sekali, ceritanya seperti itu. Akhirnya apa? Nggak redok dia menjadi makmun dari sahabat tersebut, mengadu kepada Rasul. Apakah kemudian Rasul membenarkan imam tersebut yang membaca dengan bacaan yang panjang? Tidak. Justru Rasul menegur sahabat tersebut. Ente itu kalau sholat jangan kelamaan. Kenapa? Perhatikan jamaah. Jadi pemimpin itu harus melihat jamaahnya. Karena bisa jadi di antara jamaah itu ada orang yang sudah tua renta, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang punya hajat. Maka ringkaskanlah. Fal yujiz kata Nabi, maka ringkaskanlah dalam hal sholat. Kenapa? Karena tadi harus memperhatikan jamaahnya. Kalau ingin sholat panjang dengan rakaat yang panjang, bahkan 1 juz misalnya begitu, silahkan. Tapi untuk lingkungan yang sama-sama memiliki pemahaman yang sama, atau bahkan untuk di rumah saja. Itu yang diajarkan oleh Nabi, tasamuh, rasa toleran. Bukan hanya dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Nabi mengatakan begini, rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza syara wa samhan idza qtada. Allah itu hanya akan memberikan rahman rahimnya kepada 3 kelompok umat, 3 kelompok. Siapa? Orang yang pertama adalah yang toleran ketika berjualan. Apa maknanya? Iya, netapin margin keuntungan jangan terlalu tinggi. Tetap gunakan perasaan juga, tasamuh juga. Yang kedua, nih ibu-ibu juga lebih tahu, toleransilah pada saat membeli. Ya jangan nawar terlalu rendah. Yang ketiga, toleran ketika menagih utang. Artinya apa? Dalam kehidupan itu toleransi menjadi sangat penting Pak. Termasuk toleransi dalam beragama. Kurang lebih begitu Pak. Siap, terima kasih Ustadz Helmi. Lanjut boleh ke Ustadz Rafiq. Baik. Terima kasih Pak Sulistiono dulu ya. Pak Sulistiono, pertanyaannya terkait dengan hal-hal yang terjadi di TikTok dan medsos yang lainnya ya, yang menjelekkan tentang asuransi, itu Prudential nih, yang Prudential dijelekkan. Kembali intinya tentu saja dari Prudential seperti yang tadi Ustadz yang dikatakan, rumusnya adalah berlapang dada. Kita tetap menerima ya, segala kritikan apapun itu tetap kita terima. Tapi hal yang perlu kita sama-sama tahu adalah, kok bisa ya seperti itu? Kok orang bisa ya mencak-mencak seperti itu? Apakah benar apa yang dikatakan oleh orang itu? Nah itu sebenarnya belum tentu juga. Kita perlu tahu. Biasanya saya sering ngalamin sendiri, sering menyaksikan sendiri. Karena dulu saya sebelum sekarang ini, saya kantornya di Kokas. Itu yang sering datang itu nasabah ke Kokas yang komplain. Dan tempatnya itu tempat saya lalu lalang untuk menuju ke tempat training. Itu sering, mungkin hampir tiap hari kayak dia. Itu orang yang mencak-mencak, kalimatnya yang saya masih ingat gini. Yang baik-baik aja ya, yang agak baik aja. Tapi kalau yang kalimat kotornya ada juga sih. Pokoknya intinya gini. Gimana nih Prudential? Saya nggak mau tahu. Kembalikan uang saya, kembalikan uang saya. Saya sudah 5 tahun saya nabung di Prudential. Itu satu hal yang ini menjadi hal yang sangat-sangat sangat-sangat harusnya tidak terjadi, adalah pemahaman dari nasabah tersebut tentang asuransi, yang pemahaman itu ternyata pemahaman yang sangat jauh api daripada panggang lah ya. Itu jauh banget dari yang sebenarnya, yaitu dari kalimat dia ngomong uang saya, dan kalimat dia mengatakan saya nabung sudah 5 tahun. Di sini jelas bahwa mereka beranggapan bahwa uang yang mereka bayarkan untuk iuran tiap bulannya itu mereka anggap itu nabung. Padahal jelas antara asuransi dan tabungan 2 hal yang sangat berbeda. Seperti tadi dijelaskan bahwa asuransi itu akan diterima manfaat santunan atau manfaat yang lainnya itu kalau terjadi resiko. Manfaat santunan meninggal berarti kalau meninggal dunia. Kalau nggak terjadi tidak dapat manfaat. Adapun tabungan, kapanpun dia bisa ambil karena tabungan itu sifatnya adalah nyimpen. Jadi uangnya dia sendiri.
Ya, artinya kalau santunan asuransi itu berarti ketika orang bayar asuransi dia bukan nabung, tapi dia bayar perlindungan, ibaratnya seperti itu. Ya, beda dengan nabung. Nah, ini mungkin ada salah penjelasan dari tenaga pemasaran yang masyarakat, mungkin ya ada misunderstanding ya, miskomunikasi, misselling ya yang dilakukan. Jadi memang itu menjadi PR buat Prudential Syariah terutama untuk gimana caranya menjelaskan kembali, membersihkan, mengklirkan ya asuransi itu apa sih kan itu. Makanya banyak literasi yang kita lakukan. Nah, sebenarnya untuk produk-produk yang sekarang kita pasarkan banyak pilihan produknya yang insya Allah itu aman dari hal-hal yang mungkin terjadi seperti itu ya. Mungkin terjadi seperti itu kalau produk yang diambil adalah produk asuransi yang ada investasinya, unit link atau PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Tapi kalau beli produknya ikut produk yang Prudential yang tradisional, insya Allah aman dari itu. Karena yang Prudential tradisional ini, Prudential Syariah yang tradisional, itu ada produk yang bahkan bayar iurannya itu hanya 5 tahun aja. 5 tahun aja pembayarannya, tapi dilindungi sampai usianya 120 tahun. Di usianya ke 60 nanti ada uang senilai kontribusi yang dibayarkan selama 5 tahun itu akan diberikan, tapi tetap dapat perlindungan. Pokoknya sebelum usianya 120 tahun kok meninggal dunia, maka santunannya dibayarkan. Itu ada namanya Pruanugerah Syariah. Ada yang bayarnya hanya 10 tahun, perlindungannya sampai 20 tahun, namanya Prucinta dan sebagainya. Itu Pak. Jadi untuk menghadapi itu sih kita sih ya insya Allah kita tetap lapang dada, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu penggugur dosa-dosa. Mungkin ada dosa-dosa kita kali ya, pastinya ada kesalahan-kesalahan pasti dong ya. Tapi yang pasti sih masih banyak juga yang insya Allah mendapatkan perlindungan, karena dalam 1 tahun itu kalau nggak salah itu sekitar 6 triliunan itu Prudential memberikan santunan. Artinya itu meninggal kok ya, di 6 triliun. Berarti kan banyak yang mendapatkan manfaat. Adapun ada beberapa ya itu wajar. Jadi nggak selalu orang semua suka. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Bob, Pak Roy. Belum azan kan ya? Belum ya? Nah, oke. Pertanyaan dari Pak Robi terkait dengan wakaf. Apakah wakafnya itu sudah ditentukan dengan di Prudential nazirnya? Yes, betul. Jadi untuk program wakaf, ini yang program wakaf ya. Jadi ada namanya program wakaf Prudential Syariah. Jadi ketika beli produk syariah, maka manfaatnya maksimal 45% dari manfaat santunan meninggalnya bisa diwakafkan. Wakafnya ke siapa? Ngikutin sistem. Jadi ada nazirnya. Dan sepertinya Al-Azhar itu sudah mulai ada pengajuan dan sepertinya sedang dilakukan sedang dilakukan prosesnya. Ya kita nggak tahu ya nantinya bisa akhirnya jadi nazir juga atau tidak, kita belum tahu, tapi sudah ada prosesnya sepertinya. Jadi saat ini nazirnya memang baru ada LWMUI, Dompet Du'afa, Iwakaf, kemudian Lembaga Wakaf Salman ITB, sama yang terbaru adalah LWNU, Lembaga Wakaf NU. Al-Azhar sepertinya sedang proses. Ya, jadi kalau program wakaf berarti ngikutin sistem yang ada di Prudential. Ya, teknisnya ada di situ, maksimalnya hanya 45% dari satu produk santunan asuransi meninggalnya. Tapi kalau bicara yang bisa wakafnya bebas, ada nggak? Bisa. Ya, baru dulu tuh awal-awalnya itu sebelum ada program wakaf Prudential ada wakaf kerjasama dengan Al-Azhar tuh ada tuh, tapi wakafnya wakaf polis, bukan program. Jadi kalau wakaf polis itu polis terbitnya itu ya polis terbit seperti polis biasanya. Wakafnya nggak diatur sama Prudential, silahkan atur sendiri. Kalau misalnya kerjasama sama Al-Azhar berarti kerjasama sama Al-Azhar tentukan aja antara si nasabah atau peserta dengan Al-Azhar. Nah nanti disepakati aja. Terus segala hal-hal yang terkait dengan pencatatannya dicatat sendiri. Ya, jadi Prudential nggak ikut-ikutan. Mau diwakafkannya berapa bebas kalau itu. Mau diwakafkan 100% juga silahkan, tergantung dari para penerima manfaat atau ahli waris dari si peserta dengan Al-Azhar. Kesepakatannya seperti apa. Mau sedekah? Ya boleh, silahkan, boleh aja. Tapi kalau program wakaf, ada nazirnya sendiri, ada teknisnya sendiri, kemudian ada angkanya yang ditentukan. Demikian Pak. Oke, terima kasih Ustadz Rafiq, Ustadz Helmi, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Sekali lagi, karena waktu sudah hampir memasuki waktu zuhur, mohon Ustadz Helmi, Ustadz Rafiq boleh maju ke depan. Mas Akbar Satrio, Kepala Kantor Masjid Raya Al-Azhar Cikarang,
monggo berkenan memberikan plakat ucapan terima kasih kepada Ustadz Helmi dan Ustadz Taufik. Mas Helmi dulu dari sebelah sana, Mas. Monggo maju lagi Ustadz Helmi. Maju lagi, oke Ustadz Taufik boleh. Silahkan. Terima kasih Ustadz Helmi sudah menyempatkan kehadirannya, sudah berbagi bersama kita, memberikan pandangan-pandangan baru, insight-insight baru tentang bagaimana cara mengelola keuangan syariah. Siap. Terima kasih Ustadz Helmi. Semoga sehat selalu. Selanjutnya Ustadz Taufik. Terima kasih Ustadz Taufik sudah membersamai kita. Luar biasa kolaborasi Las Al-Azhar bersama Prudensial Syariah di program Tamarasya Taklim Manajemen Harta Syariah sudah sangat luar biasa, dan insya Allah akan ada Tamarasya selanjutnya ya Bang Yasir. Akan ada Tamarasya selanjutnya, waktu dan tempat akan kami informasikan. Terakhir ini ada ucapan terima kasih buat Bapak Akbar Satrio dari Las Alam. Boleh Bapak kita foto bersama ke depan. Ibu-ibu boleh kalau ada yang mau ikut kita foto bersama. Mbak Eliska boleh. Yuk Bapak sini Bapak, silakan. Silakan. Yuk. Kita closing hari ini. Mbak Eliska di samping boleh, samping Mas Satrio. Oh, mau foto bareng boleh, silakan. Yuk, kalau mau foto bareng biar dipercepat. Cukup ya. 1, 2, 3. Hidup saling menjaga, dimulai dari keluarga. Jalani amanah bersama-sama untuk berkah kita dan sesama. Hangatnya kebersamaan.